terkait dengan pergerakan kita untuk menuju Sumatera, pandangan kita tertuju pada Sumatera, tidak terkurangi sedikit pun ketika kita memposting Palestina. Ya. Itu bukan dua hal yang harus ditabrakkan, dan kondisinya juga tidak apple to apple. Di sana penjajahan, di sini bencana. Di sana luar negeri, di sini dalam negeri. Di sana sudah ada yang ngurus Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Ya. Jadi tidak perlulah kita mentabrakkan antara isu Palestina dengan isu yang ada di Sumatera. Kita tetap berjuang untuk Sumatera, kita tetap mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bisa pulih sepulih-pulihnya. Oke. Kalau kita bicara media sosial dan segala macam, akan banyak pandangan, akan banyak perspektif gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita perlu memberikan informasi ataupun mengedukasi masyarakat ya, supaya kemudian kalau kita bicara hari ini ya, prioritas kita saat ini juga harus kita ketahui gitu ya. Dan memang kalau tadi disampaikan oleh Bang Sugeng, kalau dari segi pemerintahan itu sudah dibagi gitu ya pos-posnya masing-masing, sehingga keduanya itu tetap diperhatikan seperti itu ya. Terutama memang hari ini kita pemerintah betul-betul memfokuskan apa yang terjadi di Sumatera, tetapi tadi tetap akan ada posisi di pemerintahan yang kemudian memperhatikan isu-isu di Palestina seperti itu. Nah, tapi kalau di media sosial Bang, yang Abang lihat, apakah kedua isu ini apa ya, ibaratnya masih berimbang lah gitu ya. Mungkin masih ada nih orang yang juga sambilan sembari gitu ya mengedukasi lewat media sosial untuk supaya kita tetap peduli lah dengan saudara-saudara di Palestina, sembari di mana kita juga luar biasa masyarakat itu semangat untuk memperhatikan saudara-saudara di Sumatera. Oke, dalam kondisi saya sih melihatnya bukan pasca bencana ya, bukan ketika terjadinya bencana Palestina itu tidak FYP lagi, bukan. Tapi ketika ada genjatan senjata. Jadi pasca genjatan senjata itu solusi dua negara itu saya melihat bahwasanya Palestina, isu-isu tentang Palestina itu mulai tidak FYP. Saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Memang mungkin ada jaringan yang memang menghalangi seperti itu dan sebagainya, karena memang ada platform-platform yang kemudian terafiliasi oleh Israel dan sebagainya. Tapi saya melihatnya dari situ saja sudah kemudian mulai tidak FYP lagi lah, seperti itu. Tidak terangkat lagi lah isunya. Nah, memang saat ini saya perlu sampaikan sudah ratusan orang yang, kalau nggak salah ya datanya ratusan orang, 100-an atau 200-an orang yang sudah meninggal pasca genjatan senjata. Ya. Dan nanti boleh di-cross check lagi terkait dengan datanya. Artinya Palestina saat ini memang kondisinya memang terus berjuang. Yeah. Ya. Katanya saja genjatan senjata, tapi masih ada pembunuhan, ya. Masih ada penindasan sama warga-warga yang kemudian sudah berusaha untuk mengungsi dan sebagainya, sudah memasuki pemukimannya dan sebagainya, itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh aparat-aparat yang ada di sana berjaga dan sebagainya dari wilayah Israel. Kemudian kondisinya sekarang Palestina itu sedang diterjang badai, ya, diterjang badai, hujan, banjir dan sebagainya terjadi di Palestina saat ini. Ya, artinya selain krisis pangan, krisis kemanusiaan, juga terjadi bencana alam di sana. Ya, walaupun mungkin kita melihat banjir atau hujan itu udah biasa di Indonesia, tapi dalam kondisi yang lapar, ya, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi anak-anak itu butuh susu, itu adalah satu bencana yang benar-benar besar. Dan mungkin itu juga yang terjadi di Sumatera saat ini.
Ketika tidak ada lampu, ya, tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, gitu ya. Anak-anak kemudian juga butuh, bahasanya butuh asupan, nutrisi, energi dan sebagainya. Tapi mereka juga harus survive gitu, harus benar-benar survive. Nah, itulah juga yang kemudian dirasakan di Palestina, mungkin bahkan lebih daripada itu. Kalau misalkan kita gitu ya terkena bencana di sini, misalkan banjir di Pontianak atau banjir ya di Jakarta, kita tidak mendengar suara bom. Bayangkan ya, bayangkan anak-anak di sana banjir, berusaha untuk mengungsi ya, kemudian sakit, dan mereka mendengar suara bom, mereka mendengar suara ledakan, mereka mendengar suara peluru, mereka mendengar jeritan, tangisan, kematian berkali-kali setiap harinya seperti itu. Dan itu keimanan yang perlu diapresiasi, keimanan yang benar-benar perlu kita contoh. Apa yang terjadi di Palestina. Artinya memang kondisi yang terjadi di Sumatera, memang pertama kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Kita harus benar-benar kembali pada apa yang kemudian sudah digariskan. Sebagaimana kemudian kita fitrahnya adalah seorang hamba, ya kita mesti ridho terhadap apa yang kemudian terjadi di Sumatera. Yang kedua, selain daripada sabar itu, kita memang betul-betul harus berikhtiar. Dan tadi saya sampaikan, masalah Sumatera itu bukan masalah Sumatera, tapi masalah kita semua, masalah Indonesia. Artinya kita dari Sabang sampai Merauke harus memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, supaya Sumatera itu cepat pulih. Mungkin itu. Jadi di media sosial kita melihat kondisinya seperti itu gitu ya, padahal ternyata memang ya masih dirasakan, walaupun sempat disebut ada gencatan senjata gitu ya, tapi ya masih terjadi apa yang mungkin sudah kita harapkan itu sudah tidak terjadi seperti itu ya. Nah, melihat hal ini, tentu kalau di media sosial itu kurang gitu ya, kurang kita lihat, tentu rasa-rasanya kondisi itu terjadi di masyarakat yang memang mungkin katakanlah masyarakat umum gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang berada di pemerintahan, apalagi yang mungkin tadi di Kementerian Luar Negeri, ya rasa-rasanya tidak mungkin mereka tidak tahu hal itu gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah kalau kita perhatikan ya, Kementerian Luar Negeri ataupun pemerintah kita punya tindakan gitu terhadap hal itu? Kan pos ini kan sudah terbagi di dalam negeri, pergerakan yang dilakukan diberikan tanggung jawab itu kepada lembaga tertentu gitu ya, yang kita lihat sendiri sudah bergerak. Nah, tapi untuk keluar ya secara jalur diplomasi tentu masih ada gitu kan peran yang kemudian harusnya bisa dilakukan. Nah, apakah dari Bang Sugeng melihat bahwa hal itu dilakukan atau tidak? Oke. Ini saya perlu klarifikasi juga kenapa kemudian tadi saya menjawab dari perspektif pemerintah. Artinya ada pos yang dibagi di luar negeri juga di dalam negeri, karena memang ketika berbicara tentang Palestina tidak ada yang bisa kita lakukan untuk pergi ke sana. Bahkan Sumut Flotilla yang kemarin berangkat saja tidak bisa kemudian masuk ke dalam zona bantuan lah, untuk memberikan bantuannya kepada Palestina. Artinya memang kita pure benar-benar membutuhkan negara hadir untuk membantu Palestina. Ataupun mungkin ada beberapa lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang menyalurkan donasinya ke sana. Tapi memang butuh ekstra. Artinya gini, ketika kita bicara terkait dengan kontribusi ya, secara pribadi memang agak sulit. Bahkan saya pernah diskusi sama orang yang pernah bertugas atau membantu kemanusiaan di Palestina. Nah, ya, dia bilang gini, skeptis. Anda kalau datang ke Palestina bukan ngebantu, malah nyusahin. Waduh, nih ya kan? Berat juga gitu. Berat. Niat kita relawan. Anda datang ke sana bukan ngebantu, malah Anda nyusahin orang sana gitu. Jadi
Bahkan orang sana juga mengatakan, Anda tidak perlu datang ke sini. Anda cukup doakan kami, Anda bisa donasi sebisanya lah, seperti itu. Yang bisa Anda lakukan untuk Palestina seperti itu. Nah, apa sih yang sudah dilakukan sama negara? Mungkin secara khusus saya tidak memahami secara detail karena memang tidak bekerja di bidang tersebut. Misalkan di bidang pertahanan misalkan, atau di bidang kedubesan, atau misalkan di bidang luar negeri, Kementerian Luar Negeri. Saya tidak bekerja di sana dan saya tidak berkecimpung dan melihat sisi dari sisi yang lebih dalam. Tapi menurut saya apa yang sudah dilakukan sama pemerintah saat ini itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Kabarnya ini boleh di cross check kalau misalkan memang salah kabarnya. Kita juga sudah mengirim bantuan-bantuan terkait dengan perdamaian di sana. Artinya bantuan tenaga lah ya, personil angkatan bersenjata Indonesia atau misalkan TNI seperti itu, atau mungkin gabungan dan sebagainya, sudah mengirim bantuan perdamaian di sana untuk berjaga-jaga. Katanya juga Amerika juga harusnya dalam perjanjian itu juga mengirim pasukan-pasukan perdamaian yang ada di Palestina agar kemudian tidak terjadi konfrontasi, tidak terjadi tabrakan lagi, atau kemudian tidak terjadi penjajahan kembali, atau tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan seperti itu. Walaupun saat ini saya rasa sekalipun sudah dikirim, ada saja celah dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel yang tentunya merugikan masyarakat Palestina seperti itu. Ya tentu hal-hal seperti ini kita juga perlu ketahui, sehingga tidak ada kesalahpahaman gitu ya, seperti yang terjadi di media sosial. Walaupun memang hal seperti itu ya akan mudah terjadi, tapi paling tidak yang harus kita ketahui adalah kebenarannya gitu ya. Nah, menanggapi kedua hal ini ya, baik bencana yang terjadi di Sumatera ataupun isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu punya tugas ya untuk kemudian bagaimana kita peduli gitu kan dengan saudara-saudara di Sumatera ya, yang saat ini sedang ya luar biasa berjuang ya, menghadapi situasi yang terjadi, dan juga bagaimana kemudian saudara-saudara di Palestina juga merasakan hal yang sama mungkin dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Nah, gimana nih Bang, menurut Abang untuk kita mudah lah, ataupun supaya kita ya enak gitu menanamkan rasa empati di dalam diri kita, sehingga kita punya perhatian dan betul-betul punya rasa kepedulian gitu terhadap kedua hal tersebut. Pertama gini, saya mengutip apa yang pernah disampaikan sama Nagato ya. Saya kira naga mana gitu. Ya, ini boleh cross check ya, yang nyampaikan Pain kalau nggak salah atau Nagato. Jadi seseorang itu tidak akan pernah mengerti ya, arti penderitaan sampai dia merasakan penderitaan tersebut. Itu ya. Jadi ketika kita memang benar-benar pengen paham ya, pengen benar-benar mengerti ya, kata Nagato atau kata Pain itu, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Ya. Walaupun itu bukan menjadi doa saya pengen celaka, bukan, tapi secara psikologis ya, itu menanamkan di dalam diri kita bahwasanya gimana sih kalau kita ada di posisi itu gitu. Gimana sih kalau kita ada di posisi itu, berat tidak gitu. Gimana caranya kita bisa survive ketika kita ada di posisi yang bapak kehilangan anak kehilangan bapak, suami kehilangan istri kehilangan suami, yang keluarganya sudah terpecah belah, yang kemudian dirinya sudah yatim piatu, yang kemudian rumahnya sudah hilang, yang kemudian aset-asetnya semua sudah tidak ada, yang kemudian dia tinggal sebatang kara, baik yang ada di Palestina ataupun yang ada di Sumatera. Coba kita bayangkan kita ada di posisi itu. Apa yang akan kita lakukan?
apa yang akan kita bisa lakukan untuk diri kita? Mungkin kita dalam kondisi yang kosong, kita dalam kondisi yang putus asa, kita dalam kondisi yang benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Mungkin kita sudah gila, kita udah nangis dengan air mata yang begitu kering seperti itu. Nah, ketika hari ini kita tidak merasakan apa yang teman-teman kita rasakan, saudara-saudara kita rasakan, artinya untuk menumbuhkan atau kemudian untuk berusaha mencintai saudara-saudara kita adalah berkontribusi dengan sebaik-baiknya kontribusi yang bisa kita lakukan. Kan kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kamu itu tidak beriman sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Seperti itu. Artinya memang Rasulullah SAW itu sudah memberikan penjelasan kepada kita untuk senantiasa memikirkan saudara kita. Jadi jangan pernah kita berpikiran udahlah itu urusan orang sana, itu urusan orang Sumatera, itu urusan orang Palestina. Bukan seperti itu gitu. Apa yang pernah dilakukan sama orang Sumatera untuk perjuangan NKRI itu bukan main-main gitu. Apa yang pernah dilakukan mohon maaf secara politik atau secara ekonomi atau secara sosial, kontribusi-kontribusi yang ada di Sumatera itu juga secara tidak langsung dirasakan oleh wilayah-wilayah lain. Iya kan? Artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera misalkan, itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan itu juga berdampak kepada daerah lain yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Kita butuh minyak sawit misalkan, atau kita memang butuh suplai barang, atau kita memang butuh hasil perkebunan, atau kita butuh hasil pertanian, atau kita butuh hasil pertambangan dari wilayah Sumatera, nanti bisa didistribusikan ke wilayah-wilayah yang lain yang ada di Indonesia. Artinya kita punya keterikatan satu sama lain. Seperti itu. Dan kalau kita melihat Palestina itu sudah jelas. Kepedulian kita adalah tentang bagaimana kemudian penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Bisa saja hari ini yang dijajah itu adalah Timur Tengah, Palestina dan sebagainya. Tapi bisa jadi kita juga bakalan terjajah di masa depan oleh bangsa yang sama. Atau mungkin bahkan saat ini kita sedang dijajah, atau kita saat ini sedang berperang. Yaitu perang pemikiran misalkan. Atau memang kita saat ini sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dan mungkin secara garis bukan mungkin ya, ada ranah-ranah atau garis koordinasi yang kemudian mengendalikan Indonesia secara global ya, seperti itu ya. Bicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya elit global atau elit politik global dan sebagainya, itu tidak mungkin tidak gitu, seperti itu. Jadi ada selalu ada kaitannya gitu, selalu ada kaitannya. Jadi politik yang terjadi di luar negeri itu bisa berdampak secara langsung kepada Indonesia. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi kita melihat jangan hanya sekedar ini urusan mereka, ini urusan kita, enggak seperti itu. Dalam kondisi yang global saja kita turut berperan, apalagi kondisi yang sifatnya nasional. Dan itu adalah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, seperti itu. Ya, tentu memang hal itu sangat berkaitan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sugeng. Hanya saja nih Bang ya, hanya saja kalau kita melihatnya dari sisi publik gitu ya, masyarakat secara keseluruhan belum banyak gitu yang sebenarnya memahami kedua hal ini. Kenapa sih kita harus meningkatkan empati kita gitu kan terhadap kedua hal itu. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai katakanlah yang sering digaungkan oleh mahasiswa bahwa kita adalah agen perubahan gitu. Yang walaupun kita masih bertanya-tanya gitu, sebenarnya perubahan apa sih yang bisa kita bawa gitu kan. Kita masih melihat perubahan yang sudah dibawa oleh mahasiswa seperti apa dan sebagainya. Kalau terhadap dua hal tadi ya, masih di masalah isu kemanusiaan ya, baik di Indonesia yang berkaitan dengan bencana di Sumatera dan juga isu global ya berkaitan dengan kemanusiaan di Palestina.
Nah, untuk kemudian kita menjaga supaya ibaratnya rasa empati itu bisa ya menyebar luas lah di publik gitu ya. Kalau kalau misalnya seperti bola salju ya, makin dia menggelinding makin besar gitu kan. Nah, gimana lah kira-kira kita bisa menjaga supaya perhatian publik untuk kemudian meningkatkan rasa empatinya terhadap kedua hal ini bisa terus menyebar luas gitu. Oke, salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah terus bersuara. Oke. Itu. Jadi ketika kita ingin apa yang kemudian kita cita-citakan dalam hal ini adalah menggaungkan isu kemanusiaan di Palestina atau kemudian menggaungkan isu bencana atau krisis lingkungan yang terjadi di Sumatera, adalah kita tidak boleh berhenti bersuara. Oke. Bisa saja, ya bisa saja. Jangan sampai apa yang terjadi di Sumatera ini hanya menjadi hegemoni sekejap. Jangan hanya menjadi tren-tren sekejap. Nah, Ya. itu yang perlu kita waspadai. Ya. Iya. Jangan sampai, pokoknya kita kawal Sumatera sampai pulih. Ya. Itu baik dari sisi pemerintahan, baik juga dari sisi kita cuma masyarakat biasa dan sebagainya, atau LSM atau organisasi atau yayasan dan sebagainya yang bisa berkontribusi penuh untuk memaksimalkan lah potensi masing-masing untuk membantu di Sumatera. Artinya jangan pernah berhenti bersuara. Nah, kedua, bicara terkait dengan mahasiswa dan pemuda, kita tahu di sini adalah bukan sekedar hanya era globalisasi, tapi memang ada dari sisi generasi kita, yaitu generasi Gen Z yang memang katanya konsumsi terhadap media sosial itu sangat-sangat banyak. Ya, atau memang setiap hari itu megang HP atau media sosial itu bisa 5-6 jam per Lebih hari. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Kalau nggak ada kerjaan mungkin lebih ya. Mungkin lebih seperti itu. Nah, kita bisa terus bersuara di media sosial. Oke. Ya, artinya jangan sampai kita berhenti bersuara di media sosial. Jangan sampai saudara-saudara kita itu berjuang sendirian. Ya. Karena berat sekali berjuang sendirian itu. Jadi kita terus harus menyuarakan ini, baik kita kemudian galang donasi secara offline atau kemudian membuat isu-isu secara masif di media sosial. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita juga mendorong pemerintah. Oke. Ya, mendorong pemerintah untuk terus ya memberikan kontribusi terbaik untuk Sumatera. Nah, gini. Maka tadi saya bilang di awal adalah jangan sampai ini hanya sebuah hegemoni saja sementara untuk masyarakat Sumatera. Dan kita lihat ya, tokoh-tokoh yang muncul di awal, apakah dia muncul di pertengahan? Oke. Gitu kan? Ya. Yang pencitraan di awal, bantuan ya, itu kita lihat nih. Sebulan lagi FYP nggak dia? Atau kita lihat nih 2 bulan lagi datang lagi nggak dia gitu? Oke. Atau kita lihat nih yang pakai rompi anti peluru atau yang bawa beras itu datang lagi nggak gitu? Oke. Atau setelah itu dia lupa dengan tanggung jawabnya gitu? Atau dia lupa dengan apa yang kemudian sudah melekat pada dirinya seperti itu? Atau memang kesana hanya mencari sensasi atau pencitraan saja. Kayak gitu. Karena menurut saya ini bukan hegemoni sesaat gitu. Ini bukan panggung. Bencana ini bukan panggung untuk mencari suara, bukan panggung untuk mencari hal-hal yang kemudian sifatnya sangat-sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya sangat menyayangkan ada orang-orang yang menghitung elektabilitas. Nah, ini berarti bagaimana kemudian dia melihat Sumatera itu, bencana di Sumatera itu sebagai sebuah mata pencaharian yang dimanfaatkan untuk elit-elit politik. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai menghitung elektabilitas suara, menghitung elektabilitas persentase kemungkinan menjadi presiden di atas penderitaan dan bencana yang terjadi di Sumatera. Itu sangat-sangat kerdil dan sangat-sangat kacau. Itu saya ngeliat, oh si tokoh A sekian,
elektabilitasnya naik, melampaui si ini. Saya baru baca berita tadi atau baca di media sosial. Elektabilitas Mualim, gubernur Aceh misalkan, ya seperti itu. Elektabilitasnya naik, mengalahi Purbaya dan Deddy Mulyadi. Itu apa itu? Di tengah-tengah kondisi Di tengah-tengah kondisi seperti itu masih menghitung elektabilitas. 2029 gitu. Buat apa gitu? Oke. Buat apa kita menghitung-hitung seperti itu gitu? Bahkan Mualim sendiri mungkin tidak penting dengan berita seperti itu. Karena kita fokus bagaimana pulih di Sumatera. Itu dia. Kuncinya itu gitu. Masalah 2029 kita singkirkan dulu. Ya, singkirkan. Kita gini ya, pemilu itu bukan bicara tentang siapa. Tapi menurut saya ke depan generasi kita harus berpikir pemilu itu tentang cara. Ya, bukan tentang siapa lagi, tapi tentang cara bagaimana kekuasaan itu bisa berada di tangan yang tepat. Ya. Bukan di tangan siapa yang ditempatkan. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita mesti benar-benar mendorong pemerintah. Ya, terutama misalkan sekarang saya jujuran. Kita jujur-jujuran saja. Pemerintah itu membantu Sumatera nggak sih? Bantu. Ya. Bantu wilayah yang banjir, bantu. Pertanyaannya yang kedua adalah masif nggak? Oke. Gitu. Yang ketiga, setelah masif merata nggak? Masif itu mungkin juga cepat ya, cepat tanggap dan sebagainya. Yang ketiga adalah merata nggak? Di mana kita mendengar berita bahwasanya tenda baru terpasang 2 hari sebelum presiden datang, gitu ya. Listrik dihidupkan untuk laporan, setelah selesai laporan mati lagi listriknya, gitu ya. Bahkan benar-benar sangat mencekam lah di camp-camp itu. Orang meninggal itu bukan karena banjir lagi, tapi karena kelaparan. Seperti itu. Dan itu mau dicitrakan. Nah, ini baru satu hal ya. Belum lagi hal-hal yang lain yang kemudian kita sangat-sangat miris, di mana temuan ini perlu di cross check sama KPK dan lembaga-lembaga terkait. Harga 1 kilogram beras itu 60.000. Jauh ya? Jauh. 60.000. 60.000 itu beras bantuan gitu. Beras bantuan pemerintah. Harga 1 kilo itu 60.000. Bayangkan. Ya, anggaplah beras premium itu 15.000 ya. 15.000. Artinya ada sekitar 4 kali lipat. Ya, 45.000 ya. Selisihnya. Iya. Ada 45.000 yang di markup ya. Anggap kotor itu. Nah, itu yang perlu apakah makan sendiri? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin tuh dimakan sendiri gitu. Artinya siapa yang perlu dikrosek? Ya kepala. Dari atas ke bawah. Siapa menterinya? Siapa yang nyalurkannya? Itu. Saya tidak menuduh figur ya. Artinya gini, saya tidak menuduh figur dan sebagainya, tidak. Tapi kita perlu cerdas ya untuk memeriksa. Saya tidak menuduh figur ya. Saya hanya ingin tolong diperiksa gitu. Posisi-posisi dan jabatan-jabatan strategis. Ya. Oke. Ya, itu kan menuduh ya. Kalau misalkan bersih ngapain risih? Iya kan? Oke, masuk. Kalau bersih ngapain risih gitu. Ya udah. Kita akuin saja gitu ya. Kalau misalkan memang bersih ya sudah, silahkan cross check ya. Cross check HP-nya, cross check rekeningnya gitu kan. Atau kemudian kucuran-kucuran dana dan sebagainya itu perlu tidak ada yang harus dikhawatirkan. Betul. Nah gitu. Itu jadi pertama jangan berhenti bersuara. Kita sebagai masyarakat melewati media sosial, jangan pernah berhenti untuk kemudian berdonasi, jangan pernah berhenti untuk kemudian memberikan kontribusi terbaik untuk Sumatera. Kemudian jangan pernah berhenti untuk mendesak pemerintah ya, atau kemudian mengingatkan terus pemerintah untuk berkontribusi secara penuh. Baik baik mereka secara
jabatan ya, amanah mereka sebagai menteri atau misalkan sebagai DPR atau mungkin sebagai eh, pejabat publik lah, katakan seperti itu. Tapi juga mendorong masyarakat, artinya mereka semua yang menjadi pejabat untuk berkontribusi secara penuh seperti itu. Artinya benar-benar mendesak karena ini kebutuhan sangat 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 urgent lah, artinya seperti itu. Ya, apalagi dengan isu sekarang tidak disebutkan atau tidak diberlakukan status bencana nasional, kemudian bantuan-bantuan dari luar negeri harus terkena bea cukai, kemudian harus menunggu izin dari pemerintah untuk masukkan bantuan-bantuan dan sebagainya. Bahkan sikap pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwasanya kita kuat dan tidak butuh bantuan. Ya. Ya, anggaplah seperti ini. Makan nasi, mungkin kita bisa makan nasi tapi nggak ada lauknya gitu. Oke. Kuat nggak? Kuat. Kita makan nasi nih Pak gitu. Anda aja ya para pejabat ya, ingat ya para pejabat nih. Anda makan nasi aja nggak mau gitu. Nasi tok. Gitu Nasi tok gitu. Masyarakat tuh Anda suruh makan nasi gitu. Nggak Anda kasih lauk gitu. Dan mereka benar-benar kebutuhan gitu. Benar-benar membutuhkan, bukan kebutuhan. Mereka benar-benar membutuhkan gitu. Artinya gini, kita dalam logika awam sederhana bicara terkait dengan kebutuhan yang ada di Sumatera, di Aceh lah misalkan khususnya, yang benar-benar terdampak secara masif ya. Kalau misalkan masih ada rakyat yang teriak lapar, artinya masih ada kebutuhan yang belum tercukupi. Itu saja. Oke. Nggak usah bicara ratusan orang, nggak usah bicara ribuan orang. Kalau masih ada satu orang yang berteriak, aku lapar dan aku belum makan, artinya masih ada kebutuhan yang belum tercukupi terhadap korban bencana yang terjadi di Sumatera. Kayak gitu. Kita nggak usah bicara banyak-banyak lah seperti itu. Artinya jangan sampai pemerintah itu terlalu menyepelekan gitu. Jangan sampai pemerintah itu terlalu kemudian menggampang-gampangkan. Kita bisa, kita mampu kok segala macam. Kalau tidak mampu, udah katakan tidak mampu gitu. Ya. Gentle gitu. Bahkan kalau bisa mundur ya mundur. Ya, gentle seperti itu ya, minta maaf gitu. Ya, contoh lah misalkan menteri-menteri terkait yang saya sebutkan tadi ada minta maaf gitu. Atau misalkan Kementerian Kehutanan misalkan ada minta maaf sampai detik ini. Oke. Ya. Secara khusus ya, dan menurut saya betul apa yang disampaikan sama Caimin gitu ya, perlu muhasabah. Ya, perlu muhasabah, pejabat kita perlu muhasabah. Kita ya. tadi jangan sampai masyarakat juga mengalami krisis moral gitu ya dan sebagainya. Kita juga perlu muhasabah, artinya jangan selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu sudah salah. Ya. Pemerintah itu bisa didesak untuk bersalah gitu ya. Bukan untuk bersalah, artinya gini. Mengakui kesalahannya seperti itu. Tapi kita juga sebagai masyarakat juga mesti berbenah. Ya. Artinya jangan sampai kemudian kita keras sama orang lain tapi tidak keras sama diri kita sendiri seperti itu. Dan itulah kondisinya. Kita harus taubat sama-sama gitu. Tobat sama-sama. Oke. Ya, tobat ini, tobat demokrasi. Ya. Boleh dikaji nanti itu di lain waktu. Siap. Oke. Terkait dengan apa namanya? Kalau kita bicara tadi kesadaran, pemahaman, edukasi, bagaimana kemudian kita semakin terbuka ya dengan soal krisis lingkungan dan segala macam, kemudian bagaimana kita juga semakin terbuka dengan kepedulian dengan kondisi yang terjadi baik di Indonesia maupun di global ya. Kita kemudian punya kemauan untuk selalu menguatkan solidaritas ya, untuk tetap memperhatikan isu-isu yang terjadi. Saya melihat ada peran pendidikan gitu yang sangat penting di sini. Mungkin ini jadi obrolan penutup kita ya. Kalau Abang melihat dari segi pendidikan,
apa harapan Abang ke depan nih dengan pendidikan kita hari ini yang ya kita semua tahu dengan adanya pendidikan inilah kita berharap kondisi kita itu bisa semakin membaik gitu dengan pendidikan yang diberikanlah kepada masyarakat. Oke, eh, ketika semuanya lumpuh ya, ketika semuanya lumpuh, artinya tidak ada yang bisa dimaksimalkan dan memang benar-benar lumpuh. Satu aspek yang tidak boleh berhenti, tidak boleh hilang adalah pendidikan. Oke. Itu satu. Dan itu yang sudah dilakukan sama Jepang ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh Amerika atau sekutu. Seperti itu. Nah, ketika itu semua terjadi, yang pertama-tama dikumpulkan di Jepang itu adalah guru. Yeah. Dikumpulkan guru sebanyak-banyaknya. Dicatat gurunya, didata, kemudian diberdayakan untuk mengedepankan aspek pendidikan. Jadi, pendidikan ini adalah harapan. Juga adalah kunci bagaimana kemudian satu bangsa atau generasi ini bisa sukses. Oke. Karena yang makan itu memang mulut, ya. Yang bekerja itu memang tubuh. Tapi yang mengontrol semua itu adalah otak. Ya. Ya. Yang mengontrol semua itu adalah otak. Kalau isi otaknya benar, ya, artinya potensi untuk melakukan kebenaran itu akan besar. Oke. Gitu. Selain kita memang membutuhkan hati nurani untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan atau perubahan-perubahan besar dalam hidup kita atau bahkan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Nah, maka setidaknya pendidikan ini ya menjadi prioritas utama bagi siapa? Bagi kita semua. Oke. Ya, bagi kita, bagi masyarakat. Karena apa? Karena ini adalah kunci dan harapan kita supaya Indonesia ini bisa terus tumbuh, Indonesia ini bisa terus maju, Indonesia ini bisa terus bertahan ya, dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa kita tebak ya, Ya. apa yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti itu. Walaupun kita bisa beberapa orang bisa skeptis ya, stigma-stigma di masyarakat bisa sangat pesimis terhadap apa yang terjadi di pemerintahan atau mungkin yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi satu hal yang tidak boleh kita pesimiskan adalah pendidikan. Karena pendidikan itu sangat-sangat penting untuk siapa? Untuk kita semua. Oke. Untuk bisa terus berubah, untuk bisa terus mengupgrade atau untuk bisa terus bertahan dalam kondisi apapun. Ya. Nah, pertanyaan sederhana. Bagaimana kemudian pendidikan di Indonesia saat ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik? Ya. Ya. Menurut saya, ya, yang harus memang diprioritaskan adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada kita di podcast ini terkait dengan pendidikan. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan kader-kader terbaik itu dari pendidikan, Ya. bukan dari partai politik. Oke. Siap. Ya kan? Pendidikan itu harusnya melahirkan pemimpin, ya, bukan pekerja. Pendidikan itu harusnya melahirkan opinion leader, harusnya melahirkan leader of change, bukan hanya sekedar agent of change. Oke. Yang melahirkan itu semua adalah pendidikan, seharusnya demikian. Tapi apa yang kemudian terjadi pada saat ini dengan pendidikan kita, yang dihasilkan sama pendidikan adalah para pekerja. Oke. Mereka adalah para pekerja, mereka adalah para karyawan, ya kita semua ini seperti itu. Sebagian kecil dari mereka, sedikit sekali yang menjadi kreator, ya, menjadi inovator, Ya. ya, menjadi leader dan sebagainya. Kalaupun memang jadi leader, kompetensinya memang terbatas. Kalaupun ada, tidak banyak orangnya. Seperti itu. Artinya gini, jangan kemudian kita mengikuti pola politik praktis, jangan kemudian kita mengikuti pola industrialisasi dan sebagainya. Tapi kita memang mengikuti apa yang kemudian menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya.
Artinya memang yang pengen kita cerdaskan adalah bangsa Indonesia, bukan segelintiran orang. Ya, seperti itu. Oke. Jadi gini, hasil pendidikan itu mesti mencerdaskan. Ya. Salah satunya adalah mampu berpikir kritis, kritik, ya, mampu berpikir kritis, mampu menyanggah atau kemudian mampu melawan. Ya. Iya, kayak gitu. Kenapa kemudian kita saat ini minim melawan apa yang kemudian terjadi di pemerintahan dan sebagainya? Ya memang hasil pendidikan kita seperti itu. Gitu. Ya. Hasil pendidikan kita memang tidak mendukung, tidak menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Kalaupun ada tidak banyak. Dan mereka, kalaupun ada, mereka survive. Ya. Bukan dari segi pendidikan gitu. Tapi memang mereka memang dari awal punya jiwa untuk kemudian survive secara masif seperti itu. Ya. Secara mendorong diri kita sendiri seperti itu. Mendorong diri kita untuk kemudian bisa berubah dan kemudian bisa terus maju. Bukan memang sistem yang kemudian menginginkan kita untuk kemudian berubah. Ya. Nah itu yang terjadi di pendidikan kita hari ini. Jadi menjadi pandangan, menjadi perhatian khusus untuk kita. Maka tadi saya sampaikan kontribusi terbesar, tadi ditanya terkait dengan kontribusi terbesar atau kontribusi pemuda saat ini apa? Jangka panjang adalah pendidikan. Selesaikan kuliahnya sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik-baiknya gitu. Artinya setelah kuliah nanti kita baru bakalan berkontribusi di masyarakat. Seperti itu sih. Oke, ya saya juga akan cepat menyelesaikan kuliah saya gitu ya. Oke. Nah, yang memang harus kita kalau bicara jangka panjang tadi Bang ya, pendidikan ini harus jadi perhatian kita bersama gitu, baik dari masyarakat, pemerintah gitu ya. Yang mana ini akan berpengaruh untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan, sehingga kalau hanya memberatkan kepada salah satu, ini ya harapan kita bisa pupus gitu ya dari hari ini, maka prioritas kita bersama. Nah, pada intinya seperti itu, karena sangat besar sekali yang kemudian akan dihasilkan dari adanya pendidikan yang berkualitas tentunya. Betul. Nah, pemirsa sekalian, sepertinya kita tidak bisa berlama-lama ya, walaupun memang kalau kita mengobrolkan kondisi permasalahan pendidikan begitu ya, hari ini akan panjang sebenarnya Bang ya. Tapi waktu mau tidak mau ya harus memisahkan kita gitu ya dari Sikama Podcast hari ini. Suara inisiator kebaikan menggema. Nah, kita akan berjumpa lagi ya Bang ya. Semoga ada kesempatan di Sikama Podcast ini membahas hal-hal yang lain yang tentunya kita berharap apa yang kita bahas di podcast ini memberikan manfaat luas gitu untuk siapapun yang menonton ini, dan bisa juga men-share kepada yang lain. Mungkin demikian. Terima kasih banyak kepada Bang Sugeng atas waktunya hadir di podcast kita ya, di Sikama Podcast. Dan untuk para teman-teman sekalian, silahkan ditunggu lagi di edisi berikutnya. Kami sebagai host mengucapkan terima kasih ya atas perhatian semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.